Dia akan terus mengikuti kalian dan semakin lama semakin mendekat kepada kalian. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa permainan-permainan terseram bahkan terkutuk yang ada di Jepang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sebenarnya aku mau membuat videonya ini sekitar 2 hari yang lalu, tapi karena ada beberapa faktor yang menghalangi, sebut saja faktor yang pertama adalah faktor cuaca. Karena mau jujur sebenarnya kalau kita mau membuat video dan terus hujan kayak yang ribut dan suaranya terganggu, dan kalian sebagai pendengar nggak bisa mendengar suara aku dengan jelas. Dan ya, mari sama-sama kita berdoa untuk teman-teman kita yang terkena bencana. Dan pada awal tahun ini kayak yang kalian tahu banyak sekali bencana-bencana terjadi di negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Oke, back to the list. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa permainan-permainan terseram yang ada di Jepang. Dan of course kalian pasti tahu tentang beberapa creepypasta dan urban legend dari Jepang. Dan banyak sekali orang yang ingin mengetahui dunia-dunia mistis yang ada di Jepang. Nah, jadi yang sebenarnya aku ingin bahas ini adalah permainan-permainan terseram. Dan beberapa dari kita tidak sedikit ingin mencari tahu tentang apa sih permainan-permainan terseram dan bisa memanggil arwah-arwah. Dan jika kita lihat banyak sekali orang juga yang membaca tentang creepypasta dan juga urban legend. Dan mau jujur aku itu kayak takut dengan foto-foto yang ini. Kayak yang kalian bisa lihat badutnya sih hanya manusia, tapi penampakan dari wajahnya ini, topengnya ini kayak yang creepy banget ya guys. Dan oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal terseram atau permainan-permainan terkutuk yang ada di Jepang. Nah, permainan apa-apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, let's get to the list. Permainan yang pertama ini yaitu Sujiura. Nah, jadi permainan yang satu ini ialah permainan yang digambarkan sebagai ramalan, yang dimana banyak sekali orang yang mati karena memainkan permainan ini, dan ramalan-ramalan yang diramalkan tidak sesuai dengan harapannya. Nah, jadi permainan ini sangatlah mudah. Kalian hanya cukup membawa sisir dan juga membawa sesuatu yang untuk kalian tutup di mata kalian, seperti itu tas, koran, buku, dan lain sebagainya. Dan juga permainan ini bisa dilakukan sendiri ataupun kalian bisa membawa teman, ya mungkin 1-2 orang untuk berjaga-jaga, siapa tahu kan ada perampok, karena kalian akan memainkan permainan ini pada tengah malam, yaitu di setiap perempatan yang ada di kota Tokyo ataupun di kota-kota lain yang ada di Jepang. Cara pemainnya itu sangat gampang, yaitu jika hari sudah malam, kalian pergilah ke persimpangan-persimpangan yang ada di kota kalian itu, dan langsung membawa sisir, dan kayak yang sisir, terus kalian petikan-petikan jari sehingga mengeluarkan suara dengan kalian mengatakan sebanyak 3 kali, yaitu Sujiura, Sujiura, grant me a true response. Nah, ketika kalian mengatakan itu, tunggu sampai kalian mendengar ada suara yang lewat di depan kalian, lalu kalian cepat-cepat dengan menutup mata kalian dengan apa saja yang aku bilang tadi, seperti buku, koran, ataupun tas, dan barang sebagainya. Nah, setelah kalian menutup mata, kalian langsung menanyakan nasib kalian kepada orang itu. Jika dia menolak menjawab, kalian harus menunggu, dan jangan coba-coba kalian buka mata kalian, dan tunggu selanjutnya jika ada orang yang lewat dan menanyakan nasib kalian sampai orang itu menjawab. Jadi menurut kepercayaan yang ada di Jepang, bahwa di setiap persimpangan-persimpangan jalan yang ada di Jepang sana, terutama persimpangan-persimpangan yang sepi, sebenarnya ketika pada malam hari, tempat itu adalah tempat berlalu lalangnya para iblis. Dan untuk kalian yang memainkan permainan ini, jangan pernah heran dengan apa yang terjadi, atau jangan pernah heran dengan siapa yang menjawab kalian pada malam hari itu, karena bisa saja mereka menyebutkan iblis-iblis itu berlalu lalang dengan berwujud seperti manusia. Nah, gimana guys menurut kalian? Komen di bawah. Next. Yang kedua ini ada permainan Darumasan, yaitu permainan untuk memanggil atau menghindari arwah setan wanita yang meninggal karena jatuh di bathtub dan matanya tertancap di sebuah keran yang ada di bathtub itu. Nah, jika kalian ingin memanggil hantu wanita ini, dia akan terus mengikuti kalian dan semakin lama semakin mendekat kepada kalian. Jadi cara memainkan permainan ini sangatlah mudah. Kalian cukup membutuhkan sebuah kamar mandi yang memiliki bathtub. Lalu pada malam hari kalian matikan lampu yang ada di kamar mandi itu, dan kalian duduklah di dalam bathtub sambil kalian mengisi bathtub itu dengan air yang full.
dengan kalian memposisikan badan kalian menghadap suatu keran yang ada di dalam bathtub itu. Dan kalian cukup membilas rambut kalian sambil menggumamkan kata-kata seperti ini. Darumasan, fell down, Darumasan, fell down berkali-kali. Dan ketika kalian melakukan itu, kalian akan mendapatkan visualisasi wajah Darumasan, dan bahkan dia akan memberitahukan ke kalian bagaimana cara dia mati. Nah, setelah kalian mendapatkan visualisasi itu, kalian jika sudah mendengar ada suara atau pergerakan yang sangat aneh di kamar mandi, jangan coba-coba kalian menoleh ke belakang atau membuka mata kalian. Cukup kalian menanyakan kepada dia bagaimana cara dia mati, dan kalian gak usah menunggu jawabannya dari dia itu. Kalian harus bergegas keluar dan cepat-cepat mengunci kamar mandi kalian itu. Dan satu peringatan lagi, kalian jangan pernah terpeleset atau jatuh di kamar mandi, karena itu adalah salah satu indikasi atau suatu hal yang sangat fatal, di mana Darumasan ini adalah hantu yang sangat ganas, dan jika kalian jatuh, dia akan segera menghampiri kalian dan tidak segan-segan dia akan membunuh kalian. Dan setelah kalian keluar dari kamar mandi, kalian langsung mengunci kamar mandi kalian itu kan, of course. Lalu kalian langsung tidur dan melupakan kondisi kamar mandi yang ada di situ. Mungkin kalian berpikir, oh cuma begitu permainannya. Tidak sampai di situ. Jadi permainan itu akan dimulai pada esok harinya, di mana seharian penuh kalian, jika kalian berjalan atau kemana-mana saja, kalian akan merasakan berat di belakang kalian dan kayak yang ada seseorang mengikuti kalian. Dan jika kalian merasakan seperti itu, kalian cukup menoleh ke bahu sebelah kanan kalian dan melihat bahwa pasti ada sesosok wanita dengan rambut yang sangat panjang dan memiliki satu mata, karena pada saat matanya sebelahnya itu kan kayak yang tercopot dan tertusuk di dalam keran. Jadi yang menampak visualisasinya itu hanya nampak mata sebelahnya saja. Dan pada setiap hari atau setiap saat itu dia akan selalu mendekati kalian. Dan jika kalian sudah mulai merasa takut atau merasa terganggu, kalian cukup mengatakan tomare dengan sekeras mungkin, yang berarti itu adalah berhenti mengikuti saya. Jika kalian sudah merasa terganggu dan merasa kayak yang risih banget dengan dia, kalian cukup mengatakan kita dengan keras-kerasnya, yang berarti aku melepaskanmu, dengan cara tangan kalian itu kayak yang memotong ke bagian bawah. Dan kalian melakukan itu ketika kalian merasakan dia dekat kalian, atau kalian menoleh ke sebelah kanan jika ada dia. Dan kalau kalian tidak melakukan itu sampai tengah malam, dia akan masuk ke dalam mimpi kalian. Dan satu lagi ingin aku pesankan kepada kalian, bahwa si Darumasan ini sangatlah curiga jika dia ingin melihat gerak-gerik kalian yang akan mengusir dia. Jadi berhati-hatilah jika melakukan permainan ini, bahwa di mana bukan hanya manusia yang cerdik, tapi setan juga bahkan lebih cerdik daripada manusia itu sendiri. Dan kalau menurut aku sih, aku nggak mau bermain permainan ini, kayak yang itu sudah konsekuensinya antara hidup dan juga mati. Gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Yang ketiga ini yaitu ada sebuah permainan, bahkan bisa disebut sebagai ritual untuk kalian masuk ke dunia lain, atau dapat mengakses kalian pergi ke dunia lain yang bukan dunianya manusia. Nah, jadi kalian cukup menemukan sebuah gedung yang memiliki 10 lantai dan juga memiliki lift. Nah, jika kalian ingin melakukan ritual ini, pastikan kalian sendirian dan mulai kalian memasuki lift mulai dari lantai 1. Dan ketika kalian mulai naik, ini adalah urutan-urutannya. Jadi setelah kalian naik ke lantai 1, kalian harus mengurutkan lantai-lantai ini seperti 4, 2, 6, 2, 10, dan juga 5. Nah, jika kalian sudah sampai di lantai 5, mungkin ada seseorang wanita atau sosok wanita misterius yang akan masuk ke dalam lift itu. Dan kalian jangan coba-coba pernah menoleh ke belakang atau memancing dia untuk bercerita dengan kalian, karena mungkin dia bukan dari dunia kita. Dan setelah ada wanita itu masuk, kalian langsung cepat-cepat menekan nomor atau lift lantai 1. Nah, jadi apabila elevator yang kalian atau lift yang kalian naiki itu turun ke lantai 1, kalian langsung cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Jangan pernah menoleh ke belakang atau melihat si wanita itu. Pokoknya langsung kayak yang hurry up, cepat untuk keluar dari lift itu. Dan kalau lift itu justru berbalik, dia naik ke lantai 10, kalian jangan coba-coba untuk keluar dari lift itu. Jadi kayak yang kalian masih dalam lift kan bersama si wanita itu, kalian langsung cepat-cepat menekan tombol 1 secara berulang-ulang sampai lift itu turun. Dan jika kayak lift itu naik turun dan wanita itu langsung menanyakan kepada kalian, kalian mau kemana, jangan coba-coba kalian untuk menjawab, karena pertanyaan daripada dia ini, dia ingin memancing kalian. Dan jika kalian ingin menjawab dan kalian terjawab sudah, maka
bisa dipastikan nyawa kalian akan melayang karena wanita itu akan membawa kalian ke dunia lain yang bukan berada atau berasal dari bumi. Mungkin kalian akan dibingungkan dengan cara permainan dari si hantu-hantu ini. Nah, untuk kalian kembali ke elevator yang pertama tadi, kalian terutama harus mencari elevator atau lift yang pertama kalian naik tadi. Nah, jadi ketika kalian sudah naik, otomatis kalian akan berakhir di lantai 5. Nah, jika kalian sudah berakhir di situ, kalian harus naik di elevator yang tadi itu atau lift tadi dan langsung menekan tombol 1. Dan ketika kalian menekan tombol 1 dan dia tetap untuk bersikeras untuk ke lantai 10, kalian tetap harus menekan tombol 1, tombol 1 dan tombol 1 terus. Nah, dan dari sini pikiran kalian akan semakin diuji, dan setelah kalian sudah sampai di lantai 5, kalian langsung cepat-cepat menekan tombol 1 juga, dan otomatis lift itu akan segera turun ke bawah dan ya, kalian akan sampai di lantai 1. Kalian jangan coba-coba untuk keluar langsung kayak yang oke, aku sudah selamat. Jangan seperti itu. Kalian harus menoleh dulu melihat apakah ada yang aneh dari sini, karena sekecil apapun masalahnya itu, kalian jangan coba-coba untuk meninggalkan elevator atau lift kalian. Bisa saja itu pancingan atau suatu tipuan-tipuan trik dari para hantu-hantu ini. Dan ketika kalian merasakan ada yang aneh, kalian tetap harus menekan tombol 1, yang dimana kalian akan dibawa lagi dan kalian akan dibawa kembali ke dunia kalian, dan kalian harus memastikan bahwa ini benar dunia kalian atau bukan. Nah, gimana guys menurut kalian? Apa kalian ingin mencoba ritual yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Next. Jadi ini yang terakhir, yaitu ada permainan dari Jepang, yaitu Kaku Rainbow. Nah, jika pada umumnya petak umpet itu dimainkan oleh beberapa orang, tapi pada kali ini kalian bisa bermain dengan diri kalian sendiri, atau bisa dikatakan kalian bermain sendiri. Nah, jadi permainan ini sangatlah gampang atau sangatlah mudah. Kalian cukup menyiapkan suatu boneka yang memiliki tangan dan juga memiliki kaki. Kalian juga harus menyiapkan bahan-bahan seperti beras, pisau, gunting kuku, seuntai benang merah dan juga jarum untuk menjahit, dan juga air garam dan juga sebuah bathtub. Jadi sebelum mulai, boneka kalian itu kalian harus mengambil dan memberikan sebuah nama. Contoh namanya X. Jadi setelah kalian memberikan nama, kalian langsung menusuk bagian dadanya ini dan mengeluarkan kayak yang mungkin kapas-kapas atau beberapa isi dari boneka itu. Dan kalian harus menggantinya dengan sebuah beras, dan juga kalian langsung menjahitnya dengan sebuah benang merah. Oke, jadi permainan itu akan segera dimulai pada pukul 3 subuh. Jadi pada pukul 3 subuh itu, kalian harus bangun dan membawa boneka kalian itu, yaitu boneka X, pergi ke kamar mandi yang memiliki bathtub. Lalu kalian langsung memegangnya kayak ini. Memegangnya, dan kalian harus mengatakan dengan lantang, yaitu seperti ini. For the first time, I'm gonna be it. Sebanyak 3 kali, dan letakkan si boneka itu di dalam bathtub yang ada di kamar mandi itu. Setelah itu, kalian langsung mematikan lampu yang ada di seluruh rumah itu. Tapi kalian juga bisa menyalakan sebuah TV, tapi hanya di saluran yang kosong atau kayak yang gitu-gitu. Dan abis itu kalian langsung menutup mata dan menghitung sampai 10. Ketika kalian sudah menghitung sampai 10, kalian langsung kembali ke dalam kamar mandi itu dan mengambil pisau, dan kalian langsung mengatakan I found X. Kalian langsung menikamnya, dan setelah kalian menikamnya itu, kalian langsung mengatakan kepadanya now you turn. Begitu guys. Jadi setelah kalian melakukannya itu, kalian harus lari bersembunyi, dan sekencang-kencangnya. Pokoknya kalian harus sembunyi dengan tempat yang nggak bisa ditemukan sama sekali, yaitu tempat yang ada dalam rumah kalian itu. Dan setelah kalian lari sembunyi, kalian juga jangan lupa membawa air yang sudah berisikan garam itu. Kayak yang air dan sudah isi garam, dan air itu harus dibawa dan stay di samping atau sisi kalian itu. Setelah kalian sembunyi, hal-hal aneh pun akan terjadi, seperti suara, perubahan suhu, pergerakan-pergerakan yang sangat aneh, dan bahkan bisa dikatakan bau-bau yang sangat aneh yang ada di ruangan kalian, yang mungkin kalian tidak pernah menciumnya sama sekali. Dan jika kalian sudah takut, bisa dikatakan permainan ini sangat menyeramkan, bahkan sangat sadis, yang dimana jika boneka itu menemukan kalian, ya kayak yang kalian lakukan tadi, yaitu menemukan dia dengan kalian menikam dia, sebaliknya pun dia akan menikam kalian ketika dia menemukan kalian. Nah, jadi jika kalian sudah takut, mulailah untuk segera mencari si boneka ini, dan asal kalian tahu bahwa boneka ini sudah dirasuki oleh beberapa iblis, dan of course sangat tidak mungkin kalian cari karena dia sangat cepat atau bisa berpindah-pindah tempat dengan sendirinya. Tapi jika kalian sudah menemukannya, kalian langsung memasukkan air garam itu dalam mulut kalian dan langsung menyemburkan itu kepada boneka dan mengatakan won, yang dimana kalian menang. Dan setelah kalian melakukan itu, langsung cepat-cepat mengambil boneka itu dan membakarnya. Bagaimana guys? Apakah kalian ingin mencobanya dengan boneka-boneka kalian? Silahkan komen di bawah. Oke, itulah beberapa
permainan-permainan yang terseram dan sangat sadis yang ada di Jepang. Dan jika ada permainan-permainan lain yang kalian tahu, silahkan komen di bawah. Dan kayak yang aku bilang tadi, kayak yang di Indonesia ada jelangkung, dan itu pernah aku coba bersama teman-teman aku. Dan kita nggak tahu sama sekali mantra-mantra yang akan digunakan, dan itu sangat berakibat fatal kepada kita. Yang dimana salah satu teman aku itu kayak yang kerasukan. Untuk teman-teman yang penakut atau tidak tahu dengan mantra-mantra yang terkandung di dalam permainan ini, jangan coba-coba kalian bermain, apalagi bermain sendiri di tempat yang mungkin sunyi atau tidak ada orang sama sekali. Itu sangat berbahaya dan sangat membahayakan nyawa kalian. Oke guys, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Dan jika kalian suka, silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya. Dan untuk kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya, silahkan di email di bawah ini. Dan see you the next video guys. Salam perdamaian. Dadah!